Shalom Gilgal. Kita bersyukur kita ada di minggu pertama bulan Desember ini. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita tundukkan kepala kita, bersatu hati kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan melompat, katakan amin. Amin. Besar kasih Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi peneman yang berkorban untuk diriku. Kau kasih menyelamatkan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya, pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Marikan dengan pujian begitu besar sama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi peneman yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku,
mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat firman-Nya, ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Mari kita menyanyi bagi Tuhan, sebab kasih-Nya melawat kita semua. Amin. Haleluya. Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar.
duduk dulu Bapak Ibu semuanya, jangan duduk dulu. Ya, kita punya waktu 1-2 menit ke depan. Kita akan tanya kiri kanannya. Ini kan udah Desember ya. Biasanya kita udah persiapan Natal. Boleh temui beberapa orang tanya, kamu udah bikin kue apa gitu. Dan tanya juga, Natal mau di mana gitu kan. Yuk, kita bisa mingle time. Ya, yang mau open house juga boleh kasih tahu dari sekarang. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Lebih hangat gitu ya keluarga Gilgal. Oke, saya akan membawakan pengumuman sepanjang minggu berjalan dan pengumuman sebelum itu saya juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing di GB Gilgal, tapi menjadi satu keluarga di GB Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin dikenal lebih jauh tentang GB Gilgal, bisa menemui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Nanti bisa tanya-tanya visi misinya apa gitu ya. Jadi lebih kenal maka akan lebih sayang dengan GB Gilgal. Oke. Dan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama adalah ibadah kita minggu depan pada tanggal 10 Desember 2023. Seperti biasa ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikutinya secara onsite, bisa juga mengikutinya secara online melalui YouTube GB Gilgal yang akan tayang pada pukul 5 sore. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah anak yang ada di lantai 2. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri atau ponakan yang usia Sunday School bisa diantar ke atas. Ada kakak-kakak pembina yang akan menolong adik-adik menceritakan tentang kebenaran firman. Mulai diletakkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan dari mereka masih kecil. Dan pengumuman berikutnya adalah Grow. Murid-murid Grow udah selesai untuk Grow yang 1 dan Grow yang kedua akan dimulai lagi nanti bulan Januari. Jadi Grow dan ibadah doa libur untuk Desember ini dan akan mulai lagi nanti Januari pada minggu yang kedua. Dan untuk teman-teman Pro-M dan GNG, minggu ini ada PW Night dan seperti biasa di tempat ini hari Rabu jam 7 malam. Mana ini janjinya? Yeay. Semangat ya, ajak teman-temannya biar tempat kita ini full dengan mereka ya. Terus kegiatan Natal sepanjang bulan Desember ini ada banyak Natal di Gilgal. Dan Natal yang pertama nanti pada tanggal 14 Desember itu adalah Natal Kids. Jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, yang punya saudara boleh diajak anak-anaknya, saudaranya, tetangganya untuk bisa datang tempat ini. Yang perlu flyer nanti juga bisa bilang dan kita akan bagi undangannya di sosial media yang ada. Kemudian untuk teman-teman JNG pada besok harinya tanggal 15 Desember pada pukul 7 malam juga di tempat ini. Teman-teman janji jangan lupa undang teman-teman yang lain dan Bapak Ibu yang punya putra-putri umur SMP, SMA, kuliah maupun yang sudah kerja tapi belum menikah bisa hadir dalam ibadah Natal JNG dan Pro-M. Dan ibadah Natal umum kita pada tanggal 24 Desember ibadah 2 kali, ibadah jam 9 dan juga jam 11 pagi. Silakan Bapak Ibu bisa memilih di ibadah yang mana dan ada flyernya nanti
bisa mengundang teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk bisa hadir bersama-sama dalam ibadah Natal kita di tanggal 24 Desember. Tanggal 25 Desember besoknya yaitu hari Senin kita ada ibadah pada tanggal 25 Desember, ibadahnya 1 kali pada pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa tanggal 24 kita merayakan Natal, tanggal 25 kita juga ibadah bersama tanggal 25 pada pukul 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Family Cell, tidak jemu-jemu kami mengingatkan untuk kembali bergabung dalam Family Cell karena gereja kita adalah gereja sel, ada nomor di atas bisa dihubungi untuk bisa Bapak Ibu digabungkan dalam Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu semuanya. Persembahan, ada amplop-amplop persembahan bisa dimasukkan dan ada kotak-kotak persembahan yang bisa dimasukkan di sana. Untuk perpuluhan juga bisa mengambil amplopnya di depan. Kalau mau transfer bisa, ada nomor yang tertera di layar, bisa ditransfer. Dan mohon untuk bukti transfernya bisa dikirim ke nomor juga yang tertera di layar. Dan di depan masih ada penggalangan dana untuk Natal umum dan juga Pro MGNG. Bapak Ibu dengan membeli di sana bisa mensupport teman-teman kita yang sedang menggalang dana bagi Natal baik umum maupun GNG. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman, kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya, kami aman. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu. Pengharapan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bangga punya seperti-Mu Yesus, yang berharapan di dalam-Mu, tidak pernah mengecewakan. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau. Harapan kami hanya kepada-Mu. Ini kami Tuhan mau nyatakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pengharapanku, sekali lagi katakan sama-sama. Harapanku, amin, di dalam-Mu, Kau Yesus Tuhanku, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami, naikkan syukurmu bahwa Tuhan sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, oh Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami aman dalam-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kami aman di dalam-Mu. Apapun pergumulan hidup kami tahu bahwa Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, siang hari ini saatnya kami mau duduk diam. Kami mau dengar firman-Mu, berikan kami hati seorang murid, telinga untuk kami boleh diajar kebenaran firman-Mu Tuhan di siang hari ini. Dan urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, saya lihat dari wajah-wajahnya Bapak Ibu semuanya bersuka cita, amin. Ya, apalagi di masuk bulan Desember begini, banyak undangan sana sini ya, Natal so mulai pontrang di mana-mana dan banyak undangan-undangan ya, tentunya semakin membuat kita semakin bersuka cita. Apalagi ya mulai masuk yang mulai terima-terima THR ya. Bapak Ibu yang sudah terima THR angkat tangan. Oh, enggak perlu, enggak apa-apa. Ada juga beberapa yang enggak dapat THR. Ya, karena banyak hal perusahaannya lagi goyah sehingga dia enggak dapat THR atau bahkan gajinya tertunda. Tapi saya percaya apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pergumulan kehidupan kita, ada hal-hal yang membuat kehidupan kita ini rasa sepertinya, aduh Tuhan, semua rasa menyerah dalam kehidupan kita. Tapi sama seperti kayak lagu tadi, Tuhan bilang terus miliki pengharapan. Amin. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah hiduplah di dalam pengharapan. Katakan kan kirinya, suami istri atau orang terdekat, katakan hiduplah dalam pengharapan. Ya, karena banyak orang yang udah gak punya pengharapan dalam kehidupannya. Karena aduh, gimana memiliki pengharapan Mas? Saya bertahun-tahun bergumul dengan masalah yang sama. Sakit juga saya udah lama ini gak sembuh-sembuh. Bahkan keluarga saya juga belum dipulihkan. Suami juga masih begitu habitatnya. Masih bahugel, masih judi. Ya, kebiasaan habitnya masih seperti itu. Hal-hal yang buruk dia lakukan. Masih kasar sama anak-anak. Istri juga seperti itu. Bukan hanya suami sekarang yang bahugel. Istri juga kadang ada. Di luar sana bukan di sini. Amin, tapi jemaat kita semua orang-orang setia. Amin. Banyak yang sedang mereka hadapi. Merasa pengen menyerah dalam kehidupannya. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 1-5 dikatakan. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Yaitu Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan kita. Jadi Paulus ajarkan untuk kita bermegah di dalam setiap pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus ajarkan dia di saat dalam tekanan, dalam penderitaan. Dia katakan, aku bermegah dalam kesengsaraanku. Bapak Ibu apakah masih bisa bermegah dalam kesengsaraan? Paulus mungkin kalau bahasa kasar sekarang, senos to. Ya, mohon maaf agak kasar. Tapi karena itulah dia ajarkan bahwa dia harus bermegah dalam kesengsaraannya. Dia tertekan, dia dalam penderitaan yang sangat hebat. Tapi apakah kita seperti itu? Dikatakan bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan itu seperti ini. Hai masalah, datang. Aku punya Tuhan Yesus yang besar kok, aku gak takut. Sengsara datang gitu. Dia tantangin. Karena dia merasa bahwa gak ada yang bisa menahan dia. Penderitaan, sengsara, gak akan ada yang bisa menjauhkan dia dari kasih Kristus. Itu pengharapan yang demikian yang Paulus ajarkan supaya kita memiliki pengharapan yang penuh sama Kristus.
sekalipun kita di dalam kesengsaraan kita. Tapi banyak yang di dalam kesengsaraan mereka so depresi, udah nggak bisa bangkit lagi. Aduh Mas, kalau Mas tahu pergumulanku berat banget, semua sama, ngalami pergumulan yang sama juga. Ada area-area yang berbeda, tapi kita punya masalah juga dalam kehidupan kita. Selama kita masih ada di bumi, kita nggak punya masalah, selalu akan punya masalah. Tapi Paulus bilang, bermegahlah dalam kesengsaraanmu, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Mas, kita dulu sih punya pengharapan yang sangat besar akan kehidupanku. Tapi sekarang aku enggak punya, aku udah bingung, nggak tahu mau ngapain. Semuanya keadaan sepertinya nggak berubah seperti yang aku harapkan. Ekspektasi aku terlalu besar, aku pengen dapat sesuatu tapi nyatanya nggak dapat. Aku berharap keluargaku berubah tahun 2023, tapi mau masuk 2024 pun juga seperti ini, kayaknya sama, mustahil bisa berubah. So depresi, stres berkelanjutan. Pengharapannya udah hilang. Karena tekanan hidup yang begitu luar biasa, keuangannya hancur berantakan. Dia udah planning banyak hal, nabung, investasi segala macam, tapi semuanya hilang begitu aja. Karena ditipu mungkin, karena banyak hal yang melatar belakanginya, kesehatannya terganggu. Dia berdoa sungguh-sungguh untuk sembuh, tapi kenapa juga nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, sehingga rasa tulang punggungku udah nggak ada. Ya, orang yang dia bisa menaruh pengharapannya dalam kehidupannya udah nggak ada, ditinggal. Akhirnya udah nggak punya pengharapan lagi sama di dalam dirinya. Saya coba bacakan data-data bagaimana tingkat depresi di Indonesia bahkan dunia semakin meningkat. Ya, setiap tahunnya terus meningkat, bahkan nggak sedikit juga yang akhirnya bunuh diri. Pada periode Januari sampai Juni aja 2023, ya bisa cari di Google, di search semuanya muncul tuh data-datanya. Polri melaporkan bahwa terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Dan itu terus angkanya terus meningkat sebesar 36%, 36,4 tiap tahunnya dibandingkan periode-periode tahun sebelumnya. Itu karena saking depresinya. Dia merasa bahwa aku udah gak bisa nanggung beban lagi. Aku mau mengakhirinya. Tapi kita percaya, kalau kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita masih terus punya pengharapan. Amin. Apalagi sekarang ada orang yang terkenal istilah yang baru adalah FOPO. Apa itu FOPO? Fear of people opinion. Ya, ketakutan akan komentar terhadap dirinya, komentar orang lain terhadap dirinya. Netizen sekarang itu kan dunia sudah sangat luas terbuka. Dan netizen asal apa aja yang dia komen aja. Ada orang gemuk, wah ngana gode ya, gak cocok kayaknya dengan bajunya, kurang bagus loh. Gode salah. Kurus tanya lagi, Mas dari dulu kayaknya Mas kurus terus kurang makan kali. Salah lagi ya kan. Jadi gode salah, kurus salah. Ada aja pokoknya netizen tuh komen. Orang lain pasti akan komen dalam kehidupan kita. Banyak. Dan ini banyak orang yang ketakutan akan seperti ini sehingga dia harus merombak semua dirinya supaya kita dipandang baik oleh orang lain. Ketika itu enggak terjadi, depresi lagi. Orang so anggap kita begini, so anggap kita begitu. Jadi kita hidup karena komentar orang lain, bukan karena Tuhan. Apalagi, ada sekarang juga istilahnya hopeless job. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu udah gak akan dapat lagi pekerjaan. Sekalipun pendidikannya tinggi, dia merasa bahwa kayaknya dirinya aku memang udah gak bisa dapat pekerjaan deh. Itu istilahnya hopeless job. Dia udah coba kanan kiri masukin apply semua lamaran pekerjaan, tapi gak diterima-terima. Sampai dia merasa bahwa Tuhan kayaknya kita ini memang rasanya gak dapat pekerjaan. Kayaknya kita ditakdirkan pengangguran. Itu sampai di titik seperti itu. Itu yang membuat akhirnya orang-orang tersebut nggak punya lagi pengharapan di dalam dirinya. Kita munculkan data pengangguran di ASEAN. Nomor 2 terbesar di ASEAN adalah Indonesia. Yang pertama Brunei Darussalam. Bapak Ibu bisa cari, mungkin datanya bisa lebih terbaru. Atau mungkin Indonesia peringkat pertama, atau bisa lebih turun. Tapi saya mau sampaikan bahwa
Data pengangguran kita pun meningkat di setiap tahunnya. Mereka bukan orang-orang nggak punya pengalaman. Mereka bukan orang-orang nggak pinter dalam studinya. Bahkan mereka punya IPK yang sangat luar biasa. Pendidikan tinggi. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini masih terjadi dalam dunia kita, di Indonesia. Pengangguran masih terus terjadi. Kita lihat di sekitar kita, anak-anak muda kita udah mulai nggak ada di Manado karena mereka udah berangkat, ada yang keluar daerah, keluar pulau untuk mereka bisa bekerja. Karena sulitnya pekerjaan di daerahnya. Ini yang membuat akhirnya mereka, rasanya udah nggak bisa kita seperti ini terus. Aku udah nggak bisa nanggung masalahku. Karena aku harus biayain banyak orang tua, keluarga, anak-anak. Tapi aku nggak punya pekerjaan, gimana? Ini yang membuat mereka semakin depresi, semakin stres. Apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kita percaya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dalam Tuhan selalu punya pengharapan. Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 15 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia dulu punya pengharapan sama manusia. Saya ceritakan, saya punya kakak ipar, bagaimana dia sulitnya mencari pekerjaan. Dan dia berkata bahwa saya punya channel di sana lah, saya punya orang-orang, teman-teman saya yang mungkin bisa ngelantarin saya pekerjaan. Dia menaruh itu pengharapannya sama manusia, dia tanya-tanya terus, Om, kalau ada pekerjaannya info. Dia bukan orang nggak pendidikan, dia pendidikan, dia punya skill. Tapi begitu sulitnya mencari pekerjaan sekarang. Dan dia merasa udah kayaknya udah nggak bisa bertahan lagi dalam kehidupannya. Saya juga ceritakan, saya kehilangan orang yang saya sayangin juga, kakak saya perempuan, bagaimana akhirnya dia di tengah kesengsaraannya, saya tahu penderitaannya cukup besar. Dan kami keluarga, orang tua juga cukup sedih kehilangan dia. Karena kesengsaraannya begitu hebat, dia wanita single parent, ditinggal mati oleh suaminya dan dia harus membesarkan dua anak dan gak ada pekerjaan. Dan dia merasa bahwa kayaknya aku udah nyerah. Aku udah gak bisa apa-apa, aku udah berjuang tapi cuma sampai di sini. Dia kalau telepon saya kasih semangat, kasih motivasi, kasih kata-kata yang bisa membangkitkan semangatnya. Tapi dia merasa bahwa udah gak mampu, dia udah gak mampu. Dan itu banyak yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Makanya kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, Tuhan bilang kita akan jadi orang-orang terkutuk. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan, sebab Dia yang akan memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Berarti begitu pentingnya sebuah pengharapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mengapa kita mesti berpengharapan? Apa sih pengharapan itu? Pengharapan adalah keyakinan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Bukan sekedar keinginan, tetapi sebuah keyakinan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Amin. Kita percaya tahun 2024 akan lebih baik dari sekarang. Amin. Kita percaya bahwa keluarga kita akan lebih baik dari yang sekarang. Keuangan kita akan pulih. Sekalipun itu belum terlihat tahun 2024, tapi kita percaya kita punya pengharapan sama Tuhan. Kita punya keyakinan, iman yang kuat bahwa tahun 2024 adalah tahun pengharapan. Tahun yang terobosan bagi kita semua. Dan kenapa kita perlu pengharapan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pengharapan memperkuat iman kita. Bapak Ibu, kalau punya pengharapan, itu semakin memperkuat iman kita. Saya ingat, kita baca kisahnya sama-sama, kita tahu nanti kita baca di rumah bagaimana perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yang akhirnya perempuan ini yang awalnya hopeless, dicap oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia pelacur, dia wanita pekerja seks komersial mungkin. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia memiliki pengharapan yang baru. Ya. Setelah berjumpa sama Yesus, dia seperti ada sedikit pengharapan di dalam kehidupannya. Yesus katakan ketika dia ketemu Yesus bahwa pria yang ada sekarang juga bukan suaminya. Padahal saya memiliki 5 pria, bahkan pria yang sekarang bukan suaminya. Ya wanita sundal dia.
Dia dicap udah, kalau kita biasanya di sekitar kita, di lingkungan kita kalau ada orang-orang troublemaker seperti ini, ya Pastor Stephen sampaikan orang yang sumber masalah bikin biang kerok, kita biasanya usir, sudah jangan dengan kita orang, sana. Dia pun seperti ini wanita ini. Dia merasa bahwa ini merusak citra di lingkungannya misalnya. Usir aja dia. Dia udah dicap wanita gak bagus. Tapi apa yang dia alami? Ketika dia berjumpa sama Tuhan, kehidupannya langsung berubah. Yang awalnya dia gak punya pengharapan, dia hopeless. Dia merasa mungkin bisa mengakhiri hidupnya kalau di zaman sekarang. Tapi dia ketemu Yesus, dia dibangkitkan imannya dan memiliki pengharapan yang baru. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu seperti jangkar, sauh yang dilabuhkan. Kalau kita lihat kapal-kapal yang besar, pasti punya jangkarnya juga yang besar dan yang kuat. Kalau kita lihat di Megamas misalnya itu perahu-perahu kecil, dia nggak punya jangkar, dia cuma sandarkan begitu. Coba kalau ada ombang-ambingkan taufan, angin, pasti rusak perahunya. Tapi yang punya kapal-kapal besar pasti punya jangkar yang kuat. Karena dikatakan pengharapan itu ibaratnya seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Dan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Sebagai orang percaya kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan dan percaya kepadanya. Sehingga badai persoalan sebesar apapun hanya akan membuat hidup kita hanya tergoncang. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesengsaraan, ada masalah dalam kehidupannya, itu hanya menggoncang sedikit. Ya, kapal itu yang segitu besarnya, kalau dia sudah berlabuh dan kita taruh jangkarnya, paling kalau ada ombak besar pun dia kayak tergoncang sedikit. Karena apa? Karena bantuan jangkarnya itu yang seperti yang sudah mencengkeram sehingga dia nggak akan merusak kapal itu. Nah, ibaratnya kita seperti itu. Jadi apapun yang kita alami nggak akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan, hanya membuat tergoncang sedikit. Tetapi tidak sampai terhempas. Iman kita mungkin bergoncang, tetapi tidak akan pernah beranjak dari iman kita kepada Yesus. Amin. Mungkin ada masalah, sakit, penyakit yang kita sedang hadapi, pergumulan sangat berat, Bapak Ibu, kita punya pergumulan yang sama. Tapi percaya bahwa itu hanya menggoncang sedikit. Yang penting kita punya pengharapan sama Tuhan yang kuat, itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, mulai tegang. Ini adalah dasar kita jadi orang Kristen. Bagaimana kita bisa melangkah tahun depan kalau kita nggak milih pengharapan dari sekarang. Mungkin belum terlihat, namanya pengharapan. Apa yang kita harapkan di depan tentunya kita belum lihat apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita punya pengharapan yang besar sama Tuhan, kita percaya sesuatu yang besar di depan kita Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang kedua, pengharapan membuat kita bertahan dan terus berjuang. Pengharapan itu membuat kita akan bisa bertahan dan akan terus berjuang. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan, ada yang mengalami kesesakan? Firman Tuhan katakan, bertekunlah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi apa yang sedang kita alami, bertekunlah terus dalam doa. Kita naikkan setiap doa kita sama Tuhan dan terus miliki pengharapan sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Saya lihat ada orang yang suka sharing sama saya, bahkan di Family Cell ceritakan bagaimana harapan dia untuk membangun sebuah usaha ini dan pada akhirnya dia buat usaha sekarang jadi maju. Dulunya usaha ini dia hampir tutup. Dia bahkan merasa menyerah. Dia udah coba cari investor sana sini udah nggak bisa. Dia coba kesana kemari minta bantuan saudara, ya tadi mengandalkan kekuatan manusia. Di akhirnya dia kecewa, dia ditolak sana sini. Dan pada akhirnya ada satu hal yang dia rasa bahwa di hati ini, masa hanya sampai di sini sih usaha saya. Saya punya Tuhan yang besar. Dia cerita ke Family Cell, dia minta dukungan doa. Dia punya pengharapan yang besar bahwa perusahaannya akan menjadi perusahaan yang besar. Dan pada akhirnya apa? Tuhan bukakan jalan. Dan awalnya yang satu perusahaan kecil, sekarang dia punya 2 perusahaan yang cukup besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dia punya harapan yang besar. Dia memiliki daya juang. Karena dia merasa bahwa
dia punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu tahu bagaimana kisahnya. Dia kalau kondisi sekarang haid, sudah 12 tahun pendarahan nggak berhenti-berhenti. Saya lihat istri saya aja kalau haid biasa 3 hari sampai seminggu lemes banget. Ini harus 12 tahun menanggung haid yang nggak berhenti-berhenti. Darahnya nggak berhenti-berhenti dan saya yakin itu akan buat dia lemas, pucat. Ya istri saya aja paling cuman tiduran, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi karena dia coba untuk melayani suami, dia berusaha keluar. Dia mau layani yang terbaik suaminya sampai sekalipun di kondisi yang lemes, di kondisi yang sepertinya dia nggak mampu lakukan. Tapi dia berusaha. Nah sama halnya ini, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia memiliki pengharapan untuk dirinya bisa sembuh. Bisa aja dia punya alasan bahwa 12 tahun, capek kita. Haid sampai seperti ini. Ada beberapa teman saya juga yang kalau haid bisa sampai sebulan, itu pucat banget. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lakukan apa-apa. Ini 12 tahun Bapak Ibu. Dia rasa hopeless, berobat ke sana kemari, bahkan mungkin ke luar negeri, nggak kunjung sembuh. Tapi ketika dia ketemu Yesus, jumpa sama Yesus, imannya bangkit. Dia dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia bergerak, dia melangkah, dia berjuang untuk bagaimana dia bisa sembuh. Dia nggak diem aja. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Amin. Nah, orang-orang cuman sakitnya biasa, paling juga baru pope ya, pope nggak ada doi. Menyerah luar biasa. Bagaimana besok mau masak, bagaimana ini mau Natalan belum bisa ada cookies di rumah, belum baking ini, beras habis, segala macam. Baru diuji seperti itu aja kita udah rasa menyerah. Sepertinya udah kayaknya hilang pengharapannya. Ya, ada orang sakitnya cuman flu aja rasanya, nggak mau ke gereja, malas. Baru hujan aja udah untuk ke gereja malas. Bagaimana mau digoncang dengan kondisi-kondisi yang lebih besar? Kalau kita nggak punya iman yang kuat, nggak punya pengharapan sama Tuhan. Marilah kita belajar dari wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Untuk dia mau terus berjuang karena dia tahu dia punya pengharapan bahwa sakitnya akan sembuh. Demikian pun Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, pengharapan membuat kehidupan kita itu terus bergairah dan terus semangat, terus antusias. Saya kesel rasa gimana gitu kalau ada orang-orang yang kayaknya nggak antusias dalam kehidupannya. Ya, udah nggak mau lakukan apapun, udah mager, udah suruh ke sana sedikit aja males, untuk memuji Tuhan aja males. Aduh Tuhan, kalau dia lihat orang-orang di luar sana yang berjuang dengan kehidupannya, mungkin kita sadar, kita masih bersyukur kita punya Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang besar. Ya, saya saksikan di kebaktian 1 juga, saya layani anak muda yang dia terikat judi online. Ya, dia terikat judi online dan sudah menghabiskan ratusan juta, bahkan dia harus jual rumahnya. Wah, saya bilang, luar biasa ya kamu bisa mampu. Sebetulnya nggak mampu, secara manusia saya nggak mampu Kak. Bahkan banyak yang di luar sana teman-teman saya udah mengakhiri hidupnya. Banyak miliarder-miliarder yang kena judi online dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi kalau saya masih ada, saya sampai sekarang masih bisa hidup. Saya percaya saya punya pengharapan sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan pulihkan. Tapi dia bilang, tapi saya nggak bisa lagi ke Manado. Karena saya harus kumpul dengan keluarga, karena saya nggak bisa hidup sendiri, saya mesti ditolong keluarga dan yang lainnya. Tapi satu hal yang saya hargai bahwa dia tetap bersyukur. Karena dia memiliki pengharapan, dia punya semangat untuk daya juang, untuk terus bergairah dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dengan kita? Apa kita masih punya semangat, punya hidup yang bergairah sama Tuhan? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Kita percaya pengharapan itu masih ada. Selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan. Kita masih ada harapan untuk tahun 2024 kita berubah. Mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini yang buat kita jauh sama Tuhan. Yuk kita sama-sama renungkan, refleksikan diri kita. Bahwa kita mau berubah di tahun 2024 untuk jauh lebih baik. Kita punya semangat yang lebih baru. Hidup yang lebih antusias, bukankah antusias artinya Tuhan ada dalam kehidupan kita? Kalau kita ada Tuhan dalam kehidupan kita itu terus bergairah. Gak akan pernah ada yang bisa menjauhkan kasih kita dari Tuhan. Amin.
saya bersemangat, sekalipun saya juga banyak pergumulan ya. Saya punya pengharapan, saya ceritakan juga ke Bapak Ibu selalu bahwa saya punya pengharapan untuk memiliki anak. Ya, saya dengan istri memiliki kerinduan untuk memiliki anak dan sudah usia pernikahan 6 tahun, jalan 7 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Saya kadang di secara manusia rasa iri gitu ya. Tuhan, kenapa yang di luar sana yang pernikahannya baru sekian tahun sudah punya anak setahun, bahkan ada yang belum menikah sudah punya anak Tuhan. Gitu. Rasa iri, Tuhan gimana sih? Bukankah Tuhan menjanjikan anak gitu ya, sama seperti Abraham, tapi yang di luar sana aja nggak menikah, belum menikah, punya anak loh Tuhan. Masa aku yang udah ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup benar, berusaha hidup benar, tapi kok Tuhan belum karunia? Amin. Gitu, kasih semangat dong ya. Iya, kasih semangat. Karena kalau nggak punya semangat, nggak punya pengharapan lagi, aduh kita rasanya secara manusia semua menyerah. Aduh Tuhan, kalau lihat teman-teman yang semulai hamil ini rasa di hati, Tuhan, kapan sih giliran aku sama istriku? Ya. Tapi karena masih tetap terus semangat, jadi nggak akan menyerah. Ya, kita bilang istri, yuk tahun depan kita benar-benar serius. Apakah mungkin ada kesalahan dari saya ya? Karena faktor makanan, ada faktor hidup kurang sehat, sehingga menurunkan tingkat sperma, tingkat kesuburan sperma kita menurun, bisa aja. Cuma kan namanya pria kadang pride-nya tinggi. Rasa kalau memang ternyata aku yang nggak bagus gimana ya kualitas spermanya. Itu ada di hati manusia ada. Sekalipun mungkin pendeta, hamba Tuhan, ya tetap masih manusia. Masih memiliki itu. Ya rasa seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, rasakan atmosfer yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Amin. Karena saya percaya bahwa harapan itu masih ada. Nggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kita mau coba proses tahun depan, coba serius, periksa benar-benar. Karena ada yang masukan-masukan, ayo ajak ke Surabaya, ayo ke Jakarta. Ya tapi ya kan butuh duit juga, ratusan juta saya bilang. Saya nggak mau mengandalkan itu karena saya memang nggak ada yang saya andalkan itu. Sama seperti Abraham, sekalipun nggak ada dasar sebetulnya untuk berharap. Karena pabrik so tutup, Abraham bilang. Ya dia rasa salah so tutup DP pabrik. Ya, tapi saya juga sama. Saya sepertinya nggak ada dasar untuk berharap. Mungkin ke depan saya berpikir saya yang bermasalah. Tapi saya tetap berharap juga bahwa saya pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan karunia anak bagi kami. Amin. 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Gak ada orang yang petani menabur itu asal tabur aja. Gak mengharapkan padi tumbuh, tanaman tumbuh, buah yang bagus, tumbuhan tumbuh. Sama halnya kehidupan kita. Kalau kita gak punya pengharapan dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan kita, entah apa yang sedang kita tabur, mungkin kita akan tabur asal-asalan. Dalam hal menabur memberi pun seperti itu. Kita akan menaburnya dengan asal-asalan. Karena kita nggak ada pengharapan sama Tuhan. Mungkin pengharapan kita sama manusia. Oh kita so kasih dia ini, kita so beri dia ini. Saya berharap dia akan timbal balik. Ini cara yang salah. Kita menabur dalam pengharapan artinya kita menabur yang terbaik. Apa yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita. Tapi pengharapan kita ke Tuhan. Tuhan yang akan kembalikan semuanya buat kita. Itu pengharapan yang seperti itu. Kalau kita nggak punya pengharapan begitu, memberi pun asal-asal. Ya, kasih pendeta asal-asal, nggak coba yang terbaik. Kasih orang lain yang membutuhkan asal-asal. Ya udah, karena dia nggak menaruh pengharapan sama Tuhan. Ya udahlah Tuhan, ya untung-untungan lah kalau Tuhan berkati, kalau enggak ya udah. Gitu. Kita prinsip bahwa kalau memberi, berilah yang terbaik. Menabur, menaburlah yang terbaik. Bukan soal nominalnya, bukan soal bentuknya, tapi kerelaan hati kita untuk terus memberi yang terbaik. Amin. Saya tutup bagaimana bahwa Natal ini adalah Natal momen yang sangat spesial buat kita. Tiap tahun kita rayakan, tiap tahun kita peringati, tapi apakah kita masih tetap terus punya pengharapan sama Tuhan gak sih? Kita mau jadi agen-agen pengharapan buat orang lain gak sih? Kita udah punya pengharapan nih sama Tuhan, tapi sekarang apa bagian kita sebagai manusia dengan sesama kita? Ayo
kita berikan pengharapan buat orang lain, kita saling tolong menolong sama mereka. Ya kalau mereka merasa susah, kita melihat mereka susah, ayo kita tolong sama-sama. Sebab kita tahu kita sudah terima pengharapan sama Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang besar sama Tuhan, masa kita mau rasakan ini sendiri? Kita mau tularkan ke orang lain, kita sebarkan ke orang lain, apa yang mereka butuhkan kita bantu. Ya, Bapak Ibu jangan takut apa yang Bapak Ibu sedang alami. Kita percaya bahwa rencana Tuhan luar biasa. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan takut. Mungkin merasa bahwa kayaknya ke depan nggak tahu apa nih rencana ke depan. Inflasi semakin menaik. Ya, karena perang di sana sini mengakibatkan inflasi juga terus naik. Pengangguran di mana-mana. Kalau Bapak Ibu baca beritanya itu sangat mengerikan. Akhir zaman sudah digenapi. Kita ada di penghujung akhir zaman. Akan semuanya mulai digenapi. Ada hamba Tuhan sampaikan sekitar 80% firman Tuhan sudah digenapi. Dan tinggal saatnya ini kita menunggu kedatangan Tuhan. Tapi apakah dengan begini kita langsung diam aja? Aduh ya Tuhan, kita menunggu kedatangan Tuhan tidak lakukan apa-apa. Kita dalam masalah, kita harus tetap terus punya pengharapan sama Tuhan. Dan kita memiliki harapan yang kita salurkan ke orang lain untuk sama-sama mereka memiliki pengharapan sama Tuhan. Ada satu video yang Bapak Ibu mungkin bisa diberkati. Bagaimana kalau kita memiliki pengharapan, jangan kita simpan sendiri. Mari kita sama-sama ceritakan orang lain. Kita salurkan ke orang lain supaya mereka memiliki pengharapan yang sama seperti kita miliki. Mungkin hal kecil yang kita lakukan buat orang lain, tapi kita percaya kalau kita lakukan itu dari hati, pasti akan nyampe ke hati. Kalau kita memiliki pengharapan yang baru dalam Kristus, mari yuk kita tularkan itu ke orang lain. Hal kecil yang kita bisa lakukan, kita bantu buat mereka. Jangan kita simpan sendiri. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sekarang memiliki pengharapan dari Tuhan. Kami yang dulunya mungkin hilang pengharapan, kami sudah hopeless, kami nggak tahu apa yang kami mesti perbuat. Tahun 2024 sungguh misteri bagi kami. Kami takut secara manusia, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan yang menyertai kami di tahun 2023, kami percaya kami juga punya Tuhan yang besar yang akan menyertai tahun depan. Kami terus memiliki pengharapan sama Tuhan, sebab kami tahu pengharapan sungguh ada, pengharapan tidak akan pernah hilang. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami, proses pergumulan hidup, itu tidak akan menjauhkan kasih Tuhan dari Bapak Ibu. Hamba berdoa Tuhan, terus berikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, untuk mereka, Bapak Ibu ini bisa memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Buat imannya terus kuat Tuhan, untuk bisa menghadapi tahun-tahun ke depan yang penuh dengan misteri. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus sucikan
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus tandanya ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelum kita duduk sehidangan dengan Tuhan untuk kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan, mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Saya dan saudara sebenarnya sudah hilang pengharapan karena dosa. Enggak ada pengharapan sama sekali. Tetapi beribu-ribu tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, dia rela mati di kayu salib agar saya dan saudara kembali memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapan kita, mungkin saat ini belum kelihatan. Mungkin sepertinya tidak ada alasan untuk kita bisa terima. Mungkin sepertinya mustahil untuk kita terima. Tapi saya percaya di saat dia mati kayu salib, pengharapan itu menjadi bagian saya dan saudara. Semuanya akan berjalan sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa kematiannya di kayu salib tidak akan sia-sia. Kita renungkan kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita benar-benar memaknai kematian Yesus di kayu salib dengan benar atau tidak? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh darah Kristus, mari kita bereskan hati kita. Mungkin ada yang gak beres Bapak Ibu Saudara. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita minta ampun agar saya dan saudara layak untuk menerima roti dan anggur menjadi berkat, tidak menjadi kutuk. Atau mungkin dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dengan rekan sekerja kita, kita membuat kesalahan, kita minta ampun. Kita saling mengampuni satu sama lain, agar kita benar-benar layak bisa duduk sehidangan dengan Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, bereskan hati kita masing-masing. Mungkin ada yang datang dengan pasangan suami istri, pagi hari bangun, kita diingatkan Tuhan ada hal-hal yang gak beres, bereskan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, karena kalau di saat kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah-Mu melayakkan setiap kami. Kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Dan Kau telah melayakkan kami Tuhan, dan hamba berdoa agar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur ini akan kami gunakan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuhnya dihancurkan Bapak Ibu Saudara, tercabik-cabik. Bahkan dikatakan wajahnya tidak seperti rupa manusia lagi. Sebuah penderitaan yang luar biasa yang harus ditanggung oleh Kristus. Hanya agar saya dan saudara memiliki pengharapan, hidup di dalam pengharapan, menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mari kita bermazmur. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Dia yang sudah rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia berkorban Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang diam Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Karena Dia sungguh mengasihi saya dan saudara. Dia rela berkorban. Oh, haleluya. Kami berterima kasih buat pengorbananmu, Jesus, Jesus. Dimuliakanlah namamu, diagungkanlah namamu, hanya Kau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada, Kau selalu menyertai, Kau memulihkan, menyembuhkan, Kau menyelamatkan hidup kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah mati di kayu salib. Biar hari ini kami benar-benar mengingat kembali akan kebaikan-Mu. Allah yang selalu setia, yang selalu menyertai kami, yang memberikan kami pengharapan, dan pengharapan itu kami percaya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus malam hari ini. Kau melayakkan kami, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ada jalan keluar, yang di dalam pergumulan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat.
Bapak Pendeta Danang Sabto Nugroho. Kami terus menyerahkan hamba ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pemakaian dan penyertaan Tuhan terus makin luar biasa. Pengharapannya Tuhan untuk punya anak tidak ada yang mustahil. Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk keluarga ini Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Berkati istrinya, berkati pelayanannya, semuanya Tuhan pakai itu. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu. Dan percayalah Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.